Jadi Kristen itu adalah Muslim pengikut Yesus, Anda Islam. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Harus berselawat kepada dia, kan itu, bukan kepada Isa, Yesus. Sementara kelebihan Isa, Yesus, jelas kok, nubuat sebelum, setelah, dan sesudah. Namun Muhammad itu kan ujuk-ujuk pas dini aja kan 40 tahun sebelumnya kan kabar berita sebagai pedagang pernah ternak kambing dengan pamannya, sehingga dia sampai punya nama tentang berdagang 40 baru menerima wahyu. Jadi menyangkut kata Tuhan abangku, saya jelaskan ya, di Kristen itu berbeda dengan yang Anda sebutkan selama ini. Di Kristen Tuhan adalah sebutan dan gelar. Kalau disematkan itu Tuhan Allah Bapa itu God, kalau terjemahkan bahasa Inggris. Tapi kalau Tuhan Yesus Kristus itu Lord, bukan pencipta. Yang mencipta itu adalah God itu sendiri, Bapa, Allah Bapa ya. Coba jelas ya. Yang namanya di Kejadian 1, Allah berfirman, bukan Yesus berfirman, bukan Tuhan berfirman. Jelas disebutkan Allah itu berfirman dan Yesus bukan Allah. Dan sama dengan kitab Anda, yang menciptakan itu di kitab Anda adalah Allah, bukan Tuhan. Di KBB yang sok-sokan buat Tuhan pencipta langit dan bumi. Enak aja orang KBB ngomong gitu, tapi udahlah nggak apa. Padahal kata Tuhan telah ada sebelumnya kitab kami tahun 1733 di bahasa Melayu ya, belum merdeka. Oke, Bang Kuat, bukan izin. Silakan lagi. Poinnya apa? Ya, silakan. Sebentar lagi. Saya sapa dulu sebentar. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bang Zuma yang sampaikan, mungkin ditanggapin Bang. Kita diskusi, bukan cari kalau menang. Ya, apa penyampaian Abang sangat bermakna bagi saya. Lanjut. Iya, baik. Yang pertama terkait pengakuan saudara Yesus itu Muslim. Muslim itu oknum. Orang nanti disebut Muslim kalau ada aturan-aturan dari Tuhan. Tidak bisa disebut Muslim kalau tidak ada aturannya. Muslim itu orang yang tunduk kepada aturan. Aturan itu SOP itu adalah Islam. Nih, tak kasih data. Di dalam Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku memiliki rancangan mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini harus dihargai katanya firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Rancangan shalom. Shalom, salam, salama Islam. Keren memang. Keren memang. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu. Yohanes 16:12. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Jadi Tuhan sudah merancang Islam itu, Bong. Tapi belum sempurna. Namun sempurna pada zamannya. Namun belum mutlak absolut sebagai tonggak hukum terakhir sampai hari kiamat. Makanya pada saat Nabi Muhammad datang tidak dikatakan aku wahyukan Islam, enggak. Tapi Tuhan mengatakan apa? Aku sempurnakan Islam. Itu pasti itu. Makanya dalam Matius 5 nomor 20 Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti syarat masuk surga menurut Yesus itu apa? 1, kudu beragama. 2, agama itu kudu sempurna, lebih baik, lebih komplit daripada agama ahli Taurat. Nah, bagaimana orang Kristen bisa disebut agama? Sementara orang Kristen mengaku Kristen bukan agama. Gugur. Syarat masuk surga harus beragama. Kristen bukan agama, coy. Yang kedua, agama tersebut harus sempurna. Nah, dinul Islam sempurna. Sempurna dinul Islam itu. Mulai dari tidur sampai bangun, tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, sampai tidur lagi. Semua diatur. Tak ada yang tidak diatur dalam ajaran agama Islam. Itulah yang disebut rancangan. Bagaimana mungkin Kristen bisa disebut lebih sempurna dari ahli Taurat? Sedangkan hukum-hukum Tuhan saja sudah dihapus. Gimana mau sempurna? Hukum sudah dihapus. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15.
Itu yang pertama. Jadi Islam itu sudah dirancang oleh Tuhan. Yeremia 29 nomor 11. Itu rancangan Tuhan. Shalom, salam, Islam. Maka Yesus mengatakan, aku juru selamat. Apa maksudnya? Yesus itu juru Islam. Makanya Yesus dalam Ibrani 5. Sabar. Makanya Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus disebut sebagai orang soleh. Tidak disebut sebagai orang Kristen. Nah, itu catatan itu. Kemudian saudara, Anda berbicara mengenai tentang Kristen dan Kristen dan apa tadi? Dengan Nasrani. Saudara, saya katakan sama saudara ya, Kristen itu bukan ajaran Yesus. Yang ajaran Yesus itu adalah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya yang berasal dari tempat kelahirannya Nazaret. Maka disebutlah kemudian murid-muridnya adalah Nasrani. Orang yang kontak langsung dengan Yesus, Nabi Isa alaihissalam, itu disebut Nasrani. Paulus, orang yang kontak langsung sesaman dengan Yesus, maka Paulus disebut Nasrani. Di mana Paulus disebut Nasrani? Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa teriakan orang-orang Yahudi kepada Paulus? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia orang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasarios. Catat itu, Paulus disebut tokoh dari Nasarios. Si Nasarios ini membentuk sekte, lahirlah sekte di Antioquia bernama Kristen. Jadi antara Nasarios, Nasrani dan Kristen itu dua kelompok yang berbeda. Umat Islam juga harus tahu itu. Antara Kristen dan Nasrani itu berbeda. Kita lihat. Di manakah kemudian orang-orang Kristen ini disebut? Paulus menyebutnya di dalam Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para utusan, yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi lebih dulu kemudian Andronikus dan Yunius menjadi Kristen daripada Paulus. Kenapa? Paulus tadinya Nasrani murtad menjadi Kristen. Lebih dulu Andronikus dan Yunias menjadi Kristen daripada Paulus. Sementara yang rasul di situ siapa? Andronius atau Paulus yang mengajarkan 13 kitab? Paulus belakangan baru jadi Kristen, cok. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda berbicara tentang Al-Quran surah As-Zukhruf. Al-Quran surah Al-Zukhruf itu apa tujuannya diwahyukan oleh Allah? Untuk mematahkan agama Kristen. Karena agama Kristen mengatakan setelah Yesus menghilang di bumi, Yesus tampil keluar dari perut bumi melalui kuburan. Nehi merica ketum berjahe. Yesus ditanya oleh muridnya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, ya tanda kiamat. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit bergoncang. Aku akan nampak di tengah langit. Wow, Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31. Ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Ada nggak Yesus menjawab? Tanda kedatanganku tanda kedatanganku, kuburan akan terbelah, aku akan keluar dari kubur. Nggak ada. Yang keluar dari kubur itu tanda untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 nomor 40. Angkatan jahat ini, orang-orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah loh, itu tanda angkatan jahat yang kalian imani tuh. Sedangkan angkatan benar datang di Bukit Zaitun. Matius 24 nomor 3. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, engkau akan melihat anak manusia nampak di tengah langit. Seluruh manusia di atas muka bumi akan melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen bukan Yesus, tetapi angkatan jahat didatangi oleh iblis dalam nama Yesus. Yang terakhir, ketika saudara berbicara Yesus bukan Allah, memang betul. Allah itu Khalik. Yesus berada pada ufuk yang berbeda, ufuk makhluk. Yesus makhluk. Mau sampai manapun, Yesus itu makhluk. Tak ada sisi sedetik, 2 menit, 3 menit, 1 jam, apalagi 1 tahun. Yesus punya sisi ketuhanan. Tak ada. Apapun yang ada pada diri Yesus, perkataan, oke. Jasadnya, oke. Mujizat-mujizatnya, oke. Kita urai. 1 menit. Perkataan Yesus, aku dan Bapa adalah satu.
Siapa yang melihat aku adalah melihat Bapa. Kata Yesusnya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi sekiranya Yesus mengatakan begini, wahai seluruh umat manusia, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Itu apa maksudnya? Yesus sedang menyampaikan firman Tuhannya. Lalu, wow, dia bisa berjalan di atas air, cok. Membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Oh, keren ini. Tapi Yesus mematahkan. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat, seluruh tanda-tanda, seluruh kekuatan, seluruh mujizat yang aku lakukan, semua itulah yang bersaksi bahwa engkaulah Tuhan yang telah mengutus aku. Subhanallah. Lalu apa yang bisa menyebabkan orang-orang berakal menuhankan Yesus? Sabar, 10 detik. Apa yang kemudian bisa menyebabkan orang-orang berakal menuhankan Yesus? Tak ada sama sekali. Yang menuhankan Yesus hanyalah orang yang termakan doktrin dan disesatkan oleh dogma doktrin dari Roma, Yunani, Athena. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Sekira demikian, silakan ditanggapi. Oke, makasih. Makasih Bang Zuma. Mbak Meli mau apa? Oten kah? Kami lagi diskusi. Kan saya habis masuk Rom Oten nih, dan saya dituduh menuhankan Muhammad ini. Dituduh saya menuhankan Muhammad katanya. Salah. Kan saya udah jelasin sampai mulutku berbusa pun enggak. Salah itu. Tetap dituduh menuhankan Muhammad gitu. Jadi sesat yang ngomong itu sesat itu. Nggak usah Izin dulu, Mbak. izin. Ya, Oke. izin. Mbak Meli ini Islam kah, Mbak Meli? Mbak Meli Islam alhamdulillah. Tapi Iya. Oten itu Assalamualaikum saya kan masuk warahmatullahi Rom Oten wabarakatuh. nih. Dan dituduh menuhankan Muhammad. Aku Oten nggak setuju. Dituduh Nggak setuju saya ngomong gituan. saya menyembah Muhammad, Nabi Muhammad enggak gitu. lah. Kan saya nggak Udahlah, terima. abaikan saja. Giliran dihujat balik langsung dikeluarkan. Oh iyalah. Ya udah deh, biarkan dulu Di sini mereka aja kita diskusi ngobrol. dulu sama Bang Juma ya. Lanjut Bang Ya, Kuera. lanjut. Biar gak lama. Silakan Bang Kuera. Iya. Saya kira entah apa tadi. Mbak Meli abaikan saja. Biasa itu. Aku Oten nggak setuju ngomong gituan. Nggak pas itu, nggak pantas. Oke Bang Juma yang baik kan udah lumayan menyampaikan. Ini itulah enaknya dengan Bang Juma ini. Kita dikasih waktu untuk menyampaikan. Jadi ini Bang, yang Abang bilang tadi, Yesus Muslim oknum ya, Abang bilang jelas kok di sini. Di ayat saudara pun ada jelas disampaikan di apa itu ya, di Al-Maidah 111. Ingatlah ketika aku ilhamkan kepada para pengikut setia Yesus, strip Isa, berimanlah kamu kepada aku dan kepada Rasulku. Karena mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, kami adalah orang-orang yang berserah diri anak Muslim. Jelas Kristen itu kalau setia kepada Isa, Yesus, nama Yesus, itulah berserah diri, namanya. Tapi Yesus bukan Islam. Kenapa saya bilang Yesus bukan Islam? Syaratnya harus sunat. Tunjukkan Bang Juma aku di mana Isa itu sunat, di ayat berapa, di surah berapa. Dan Anda bilang tadi mengambil ritual menyembah. Teman-teman tadi ngomong waktu Yesus di Getsemane, besok mau ditangkap dia, kan sampai keringat jagung itu. Kalau bisa cawan ini, dia bersujud. Sujud artinya itu ke utara, bukan ke barat. Waktu itu belum ada nama Ka'bah, jadi otomatis jangan diambil itu. Artinya kalaupun dianggap jadi ritual sholat, itu dia nggak udu, berarti batal. Ya, artinya itu pemikiran saya. Nah, terus tentang Yeremia 29 ayat 11, betul itu Bang. Tapi itu tentang rancangan damai terhadap orang-orang di Babel itu. Orang yang menyembah berhala. Di situ disebutkan Yeremia. Sampai-sampai dia pun menyebutkan di Yeremia ini, kalau ciri-ciri seorang nabi di Yeremia 14:14 adalah orang-orang yang tidak langsung menerima wahyu itu dari Allah. Itu syaratnya. Tidak langsung dari beliau, pakai perantara. Itu bukan dia yang ngutus langsung. Beda dengan kita, baca di Lukas 1 ayat 26. Allah itu langsung mengutus Gabriel itu, bro. Hei Gabriel, apa bos? Mulai kamu kemudian, ngapain bos? Kamu langsung ke Nazaret, ketemu tuh si Maria gitu. Itu makanya kelahiran Yesus itu jurus. Tapi laki-laki bukan perempuan, beri nama Yesus. Artinya ada perintah langsung. Mulai Yesus mau nubuat saja malaikat. Di situ lahir juga dijelaskan di Lukas
2 ayat 11 itu. Hari ini telah hari bagimu, juru selamat. Itu aja tok, selesai. Yang ada koma, Kristus dan Tuhan adalah gelar. Kalau Kristus itu namanya Yurapi. Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia, penguasa. Dan dia diberikan kuasa itu setelah dia bangkit dari kubur di Matius 28 ayat 18. Kuasa itu diberikan di dunia dan di surga. Terus, saya mau tanya dengan abang ya. Anda bilang beragama masuk surga. Tunjukkan saya di surah berapa atau di Alkitab itu, di surah mana di Alkitab disebutkan kalau beragama masuk surga. Saya jelaskan ke Anda, Yesus datang ke dunia bukan bawa agama. Bukan bawa agama ajaran baru. Tapi dia memberikan berita sukacita yang dipelintir jadi Injil. Itu maknanya. Saya nggak tahu yang buatin nama Injil, saya nggak tahu. Tapi artinya itu dia memberikan kabar sukacita karena dia punya jaminan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun sampai ke sorga kecuali melalui aku. Karena dijelaskan kok di Yohanes 3:16 itu kan. Begitu besar karunia Tuhan sehingga mengatakan anak kan tanggung loh anaknya. Supaya bagi orang yang percaya kepada Yesus Isa masuk ke sorga, tidak sesat, dia akan beroleh hidup kekal. Nah, terus Anda tadi menyebutkan ya Kristen bukan ajaran Yesus. Betul, karena Kristen itu ada setelah Yesus di sorga. Tolong teman-teman memahami, kata Kristen itu Yesus nggak kenal, itu enggak. Itu kan bahasa Kristus dari bahasa Yunani menunjukkan pengikut ajaran Yesus sesuai dengan Al-Maidah ayat 11 dan jelas di jalan lurus tertulis di Al-Zukhruf ayat 61 ya. Jadi Anda bilang sekte Kristen itu jelas karena gini loh tentang di Antioquia ya. Kan waktu itu yang namanya siapa? Sebenarnya si Barnabas, baca di kisah KPR 11 ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus sebenarnya untuk menjumpai si Saulus. Jadi Anda jangan framing si Paulus agama itu bukan. Justru si Barnabas ajak ke Antioquia, di situ disebut orang Antioquia, oh ini pengikut Yesus, Kristus, pengikut Yesus. Itu aja bahasanya awal muasalnya ya. Jadi Nasrani betul itu suku dari Yesus, Nasrani ya, karena berbahasa Aram ya. Karena namanya Perjanjian Lama 90% bahasa Ibrani, 10% Aram. Tapi Perjanjian Baru itu Yunani. Kenapa jadi Yunani? Mereka lagi dijajah orang Romawi. Harapan Israel itu kan dengan lahirnya Mesias, ini untuk bangkitin penguasa besar nih, biar dikalahkan Romawi daripada dijajah terus. Apa yang terjadi? Malah tersinggung. Yesus ngomong, akan kubangun ini dalam 3 hari buat Allah. Kan tersinggung banget, penghujat nih. Baru dibilang, akulah Allah. Makin pusing juga orang itu. Yang anak Allah. Baru yang ketiga, disebutkan dia mau membaptiskan menyembuhkan orang hari Sabat bertentangan. Disitulah niat mereka untuk pertama bukan salib ya, untuk bagaimana cara orang para Farisi semua orang iblis itu supaya Yesus dihukum mati bahasanya, bukan di ini. Ya, udah poinnya Bang. Kepanjangan Bang, bukan gereja nih. Ya, silakan. Oke, terserah, udah lanjut. Masih panjang sih. Oke Bang, cuma itu yang dijawab karena dipotong, lanjut. Soalnya nggak ada timer saya lihat, tapi kalau dipotong nggak apa-apa lah. Lanjut demikian Bang Zuma. Cuma satu gini, Bang, satu lagi. KPR 2425. Anda menyampaikan tentang penyakit sampar. Setelah saya baca, bukan itu. Nggak ada kata-kata penyakit sampar di KPR 24 ayat 25. Ya mungkin Abang salah ngambil kali. Cuma koreksi aja sih. Lanjut. Oke, baik. Kalau Anda lihat di dalam original teksnya atau di terjemahan baru, di situ jelas dikatakan dia penyakit sampar. Coba Anda baca. Coba Anda lihat, Anda baca sekarang di sana. Di situ dikatakan eumos. Eumos itu penyakit sampar, gangguan, penyakit gangguan, entah itu gangguan jiwa izin terserah. Gerunda. Yang dia buka tuh salah Gerunda. Yang Gerunda bilang KPR 24 nomor 5. Dia buka KPR 2425. Oh, salah memang. Benar yang Bang Juma ngomong itu betul, penyakit sampar. Betul. Gini Bang. Yang salah baca sih, yang salah buka sih. Itulah kita berdiskusi Bang Al-KTP. Aku catat loh ini 2425, kan aku baca. Kok begini? 5, 24 nomor 5 kata Gerunda, bukan 24.
dengar dulu. Betul. Aku nggak salahkan Bang Zuma. Aku kan yang saya tulis 25. Kalau 5 betul. Kan namanya kita diskusi. Iya. Ya berarti kau keliru ya. Ya, perbaiki ya. Lanjut. Silakan Bung Gerunda ya. Memberi informasi, lanjut. Iya. Lalu kemudian saudara mengatakan Isa itu bukan Islam. Padahal Isa alaihissalam jelas-jelas mengatakan wassalamu, semoga aku Islam. Semoga Islam itu dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan. Wassalamu. Islam itu selamat. Apakah Isa tidak selamat? Ya selamat. Apakah Adam tidak selamat? Ya selamat. Musa selamat. Abraham selamat. Semuanya Islam. Makanya kenapa dikatakan Yahudi? Karena ajaran dari suku Yehuda. Kenapa dikatakan Nasrani? Karena berasal dari suku kota Nazaret. Jadi itu hanya kepada kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang di ujung diutus oleh pencipta, kenapa disebut Islam? Unggul dari segi nama. Karena di situ tidak memandang suku, tidak memandang bahasa, letak geografis atau siapapun. Melainkan seluruh litubayina linnasi, siapapun yang mau selamat masuk Islam. Kalau Anda ingin mau menjadi orang Yahudi, masuk Yahudi. Anda ingin menjadi orang Nazaret, masuk Nasrani. Anda ingin menjadi orang Athena Yunani, Antioquia, masuk Kristen. Ingin masuk ke dalam Islam, mau damai sejahtera, Islam tempatnya. Jadi itu beda. Jadi Nabi Isa alaihissalam, Anda mengatakan apakah dia sunat? Orang Yahudi keturunan Abraham, Ibrahim, semuanya sunat. Karena itu sudah perjanjian kekal. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 140 Anda baca di situ bagaimana anak-anak Yakub menelaah, kami akan beriman, kami akan menyembah, kami akan taat kepada siapa? Ila Ibrahim, yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Ismail, yang disembah oleh Ishak. Itu jelas. Ketaatan-ketaatan keturunan Nabi Ibrahim kepada pencipta langit dan bumi. Salah satunya sunat. Meskipun tidak dikatakan Nabi Isa dengan jelas bahwa dia disunat. Sama seperti Yesus. Yesus tak pernah terlontar dari mulutnya kalau aku sudah disunat. Tak ada satupun dalil. Yang mengatakan bahwa Yesus disunat itu hanya Lukas. Yang jadi pertanyaan, dari mana Lukas tahu? Apakah dia melihat nonotnya? Sementara Lukas ini tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Jadi gitu saudaraku. Kemudian ketika saudara ini ya saya ingin fokus di sini, di titik ini, yaitu bahwa Kristen itu juga Muslim. Tidak bisa Kristen itu Muslim, tidak bisa. Muslim itu taat kepada perintah pencipta langit dan bumi. Itu Muslim. Kalau Anda taat kepada Pak Jokowi bukan Muslim. Anda taat kepada Paulus bukan Muslim. Karena yang diajarkan Paulus itu bukan ajaran Tuhan. Paulus itu menulis sendiri karyanya sendiri. Lukas menulis karyanya sendiri. Matius dengan karyanya sendiri. Yohanes, Markus dengan karya mereka masing-masing. Berbeda dengan Yesus. Kalau taat kepada Yesus, betul Muslim. Kenapa bisa dikatakan Muslim? Karena Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus lakukan adalah apa yang diperintahkan. Makanya dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ketika pada hari Sabat aku berjalan kemana? Ke sinagoge atau ke gereja? Ke sinagoge. Pada saat di meja makan ada babi, ada ayam, aku cuman makan ayam. Pengikutku juga begitu, nggak makan babi. Pada saat aku lahir hari ke-8, saya disunat. Pengikutku disunat. Maka Kristen bukan Muslim. Tapi Kristen itu kafir. Apa itu kafir? Kafir adalah yang ingkar terhadap perintah Tuhan. Apakah iblis itu Muslim? Kafir. Kafir itu Muslim. Iblis itu kafir. Kenapa? Karena dia ingkar terhadap perintah Tuhan. Kamu itu kok jadi kafir, kau bilang Muslim semua. Aduh. Jadi iblis itu kafir, ya, Kristen juga itu kafir. Sabar, Oh, ya. sedikit lagi. Santai. Sabar, sedikit lagi. Sekarang kalau Anda lihat,
Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Pada hari Minggu kalian berbondong-bondong kemudian ke gereja menyembah Yesus. Itu siapa yang bisikkan ke dalam hati kalian? Tuhannya Yahudi? Enggak. Yesus? Enggak. Lalu siapa? Kekuatan alam gaib, penguasa alam gelap. Kompak kalian ke gereja pada hari Minggu. Kenapa? Seperti iblis yang datang kepada Adam, dia hanya membisikkan, "Hei Adam, ya paman, makan buah ilmu pengetahuan dong." Itu tidak tertulis. Tidak ada tertulis pada zaman itu. Iblisnya datang hanya dengan bisikan. Siapa yang datang dengan bisikan mengajak orang-orang Kristen ke gereja hari Minggu? Yesus? Gak ada dalil. Tuhannya Yesus? Tak ada dalil. Lalu siapa? Itulah yang Yesus katakan, saatnya kuasa kegelapan saat ini. Saatnya dunia dihakimi. Itu jadi iblis yang datang dalam nama Yesus membisikkan kalian untuk menyembah Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus berpesan, saudara. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang mengajak kalian menyembah Yesus? Enggak ada, mustahil. Mustahil enggak ada, mustahil. Kalian kompak hari Minggu itu, ada yang membisikkan di hati kalian untuk kalian datang ke sebuah gedung untuk memuja-muja makhluk yang bernama Yesus itu. Siapa yang kalian puja? Sidilisisis dalam nama Yesus. Dengar. Sedikit lagi. Jadi, kalau saudara mengatakan saudara taat kepada Yesus, Yesus yang mana dulu? Kalau Yesus anak Maria, mustahil. Karena ketika perintah-perintah Yesus itu disusun dari A sampai Z, lalu kita praktekkan, maka apa yang terjadi? Orang melihat kita seperti apa? Orang akan melihat kita seperti Islam. Tapi kenapa Kristen demikian? Sebentar lagi Natalan. Itu mereka mencontoh perintah siapa? Itu tadi. Yesus, iblis dalam nama Yesus. Enggak ada kalian taat kepada Yesus, enggak ada. Kalian ke gereja, perintah siapa? Bukan perintah Yesus. Kalian ibadah minggu, perintah siapa? Bukan perintah Yesus. Kalian makan babi, perintah siapa? Bukan perintah Yesus. Kalian tidak bersunat, perintah siapa? Bukan perintah Yesus. Kalian Natalan, perintah siapa? Bukan perintah Yesus. Lalu yang Anda taati yang mana? Jadi Kristen itu kafir. Maaf, kafir. Kafir itu artinya menutup diri. Kafir itu artinya menutup diri. Itu artinya kafir. Nah, ketika Yesus mengatakan, ketika Yesus mengatakan, kalian menutup diri dari perintah Yesus. Saya ingin bertanya, supaya tidak terlalu panjang. Ketika Yesus memperingati orang Yahudi agar waspada kepada setan yang datang memakai namanya dan menyesatkan banyak orang. Apakah setan berhasil menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Kalau berhasil, mana orang banyak yang disesatkan dalam nama Yesus ini? Kalau tidak berhasil, berarti apakah Anda bisa terima kalau Yesus itu adalah pembohong? Silakan. Bang Juma. Oke. Terima kasih. Sebelum saya jawab, apakah guruku Oten? Saya jawab ini. Cuma ini. Enggak, kamu Oten bukan? Kamu Oten? Oten saya, Oke. Oten. Gini abangku, guru lah yang jawab dulu, nanti saya tambahin. Mungkin abang kan tidak mau ngomong. Apakah izin Bang Juma ya? Silakan. Pertama, ketika Anda menarasikan Nasara Kristen itu adalah kafir, berarti satu tanda Anda tidak punya literasi Quran. Anda hanya pintar memahami kitab orang Kristen. Sedangkan kitabmu sendiri kau tidak paham. Karena kata kafir itu, perhatikan, justru Al-Maidah 55 akan menjadikan pengikutmu Isa di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian yang paling inti Bang Juma, saya mendengar Anda cuma punya kemampuan berliterasi. Oke. Kalau abang mau jujur, tunjukkan kepada saya satu kalimat bahwa Islam adalah agama. Contohnya begini, wahai orang-orang Islam, atau wahai Islam pengikut Nabi Muhammad. Tunjukkan satu ayat eksplisit dalam Quran bahwa Islam adalah agama. Jangan lari ke inna dina indallahi Islam ya. Nanti saya permalukan abang di situ. Silakan bang. Tunjukkan bahwa itu dalilnya. Anda minta dalil, itu sudah lihat dalilnya. Bang Juma. Aslamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban wa huwa yud'a ila Bang Juma, Islam. nanti Anda jawab. Saya kan?
Saya jawab. Giliran saya kan? Inna dari Islam. Saya dulu. Sabar dulu, guru udah jawab. Guru. Saya dulu. Jawabannya. Inna Saya dina. dulu, saudara. Saya dulu. Saya. Silakan. Jangan merusak suasana komal. Jadi gini, ketika Anda mengatakan bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, pret. Anda pengikut Nabi Isa, makan babi, nyembah Isa. Hah? Ada aja orang ini. Justru yang ayat sabar dulu. Bang Guru, sebentar Bang. Disiplin di sini diskusi. Nanti Bang, Sabar dulu. Aduh. Sabar dulu. Nanti Abang Guru diki orang nanti. Kita kan masuk ke rumah orang, jangan kaki di atas. Mana Islam itu adalah agama dalam Quran. Temanmu Iya, Kristen aja sudah ada. Dia benar. nanti dijawab Bang Juma. Aduh, malu aku oten kayak gini, Allahu santai aja. Akbar. Nggak sopan. Kita kan masuk ke tempat mereka. Lanjut Bang Juma, mainkan dulu. Iya. Sorry. Kan jadinya kan, lanjut. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladzina qalu. Nah, kafirlah orang yang berkata bahwa Isa itu adalah satu dari 3 Tuhan. Itu Al-Quran mengatakan. Anda bertanya, mana disebutkan kami kafir? Itu laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah itu adalah satu dari yang 3. Kafir. Ya kalian kafir. Kafir itu maksudnya menutup diri. Bukan arti jahat itu. Yang membuatnya jahat itu terjemahan Bible. Karena kata kafir yang harusnya tadi itu adalah kata raka, itu diambilnya menjadi kafir. Pada raka itu artinya apa? Jahil atau bodoh. Diganti menjadi kafir. Jahatlah jadinya itu kafir. Padahal kafir itu terjemahannya bagus. Kafir itu menutup diri. Menutup dirilah orang kepada kebenaran yang berkata Allah itu adalah satu dari 3 Tuhan. Itu maksudnya. Oh, jadi kafir jadi buruk. Karena kalian sendiri mengambil kata kafir masuk ke Bible, kalian simpan di tempat yang tidak semestinya, gitu loh. Lalu kemudian apa lagi pertanyaan tadi saudara kita itu? Mengenai Islam. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam Madinah. Jelas itu. Telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha agamamu itu Islam. Jelas itu. Jadi kalau berbicara mengenai Kristen dan Nasrani memang beda. Nasrani orang-orang yang berasal dari kota Nazaret. Sedangkan Kristen adalah orang-orang yang ada di Antioquia. Sabar Mbak Guru, Mas Guru sabarlah. Malu aku jadinya. Kok aku turunlah kau gini Bang Guru kok gitu. Bentar. Gak suka gini. Cuma ini Iya nggak apa-apa. Kita kan berdiskusi. Contohnya mau apapun dirasikan kita bantah dengan dalil. Gitu maksudnya. Ya, jadi langsung kita ngerocos. Lanjut. Iya, jadi perintah Nabi Isa alaihissalam, saudara, ketika dia datang di tengah-tengah kaumnya, apa kata Nabi Isa? Fattakullah, takutlah kalian kepada Allah. Apakah saudara-saudara Kristen takut kepada Allah? Tidak, malah tepuk tangan untuk Tuhan. Malah dikatakan Tuhan turun ke bumi jadi manusia, ditampar, ditonjok, diseret, diludahin, kemudian ditombak, digantung, dibunuh. Apakah itu adalah ciri-ciri orang yang takut kepada Allah? Kami umat Islam mendengarkan itu saja ngeri merinding. Kecuali Anda ingin mengatakan Dewa Athena yang ditampar boleh, Dewa Athena yang dibunuh boleh, sebagaimana ajaran Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 20, 21, 22. Paulus sendiri mengatakan bahwa yang dia ajarkan bernama Kristus itu kepada orang Athena adalah dewa agnostos theos. Itu baru bisa diterima akal. Kalau yang Anda katakan bahwasanya yang mati ditombak, ditampar, diludahin, diseret, ditonjok itu adalah dewanya orang-orang Roma, itu masuk akal. Sebagaimana Paulus menerangkan itu di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tapi jangan pernah kalian katakan bahwa pencipta langit dan bumi sang Khalik yang jadi Yesus ditampar, diludahin. Jangan, please. Jangan. Gunung-gunung serasa ingin meledak. Lautan ingin memuntahkan isinya. Begitu juga perut bumi. Ketika Anda mengatakan pencipta kita turun ke bumi diludahin oleh manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi kalau Anda mengatakan Dewa Athena, Dewa Agnostos Theos, si Theos yang turun bertanduk 7 bermata 7 turun ke bumi, silakan aja, kita hargai.
Tapi kalau Anda mengatakan itu adalah Nabi Isa yang datang kepada yang datang ajarannya Islam, bukan saudaraku. Nabi Isa alaihi salam mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, "Fattakullah wa ati'un. Hadza siratum mustaqim." Nabi Isa mengatakan, takutlah kalian kepada pencipta kita yang telah mengutusku. Setelah aku diutus untuk kalian, maka taatlah kalian kepadaku. Itulah jalan yang lurus itu. Taat kepadaku berarti jangan membangkang, jangan mau menyalibku. Kalau kau taat kepadaku, kau tidak mungkin menyalibku. Di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44 jelas, orang yang tidak taat kepada Yesuslah yang ingin membunuh Yesus. Dan kata Yesus, kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Kenapa kau tidak memperoleh firman dalam dirimu? Karena iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Jadi fattakullah wa atiun. Taat kepada Yesus tidak mungkin menjadi Kristen. Taat kepada Yesus tidak mungkin beriman kepada penyaliban. Taat kepada Yesus tidak mungkin menjadikan salib itu sebagai simbol keagamaan, karena salib itu adalah tanda atau simbol kutukan. Masakan kalian mengabadikan simbol kutukan kepada Tuhan kalian? Wow, keren. Tuhan kalian disalib, di mana salib itu ada hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Anda malah menjadikan sebagai simbol agama. Percaya diri pakai tato salib, kalung salib, di rumah ada gambar salib, rumah ibadahnya pun ada salib. Ada apa ini? Harusnya kalian taat kepada Yesus. Apa ajaran Yesus? Puasa 40 hari 40 malam, bersunat, tidak makan babi, tidak memasukkan ke dalam lambungnya hal-hal yang haram, baik itu makanan maupun minuman, dan semalam-malaman dia sujud berdoa bersolat tahajud kepada Tuhannya. Itu kalau taat kepada Yesus. Andaikan kalian taat kepada Yesus, Muslimlah kalian, Islamlah kalian. Kenapa? Karena Yesus mengatakan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, kalian harus kemana? Kepada dialah kamu harus menuju. Kepada dia. Sebab apa? Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain, dan dia akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kamu harus mengikuti Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Kisah Para Rasul 3:22-23. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang Nabi? Barang siapa yang tidak mengikuti, tidak mendengarkan Nabi tersebut, maka akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Berarti ketika datang Nabi yang sama seperti Nabi Musa, hukumannya wajib mengikutinya. Ketika Anda mengikutinya, maka Anda disebut Muslim atau orang-orang Islam. Demikian. Oke bang, makasih banyak. Saya kira tadi saya masih sholat Jumat, padahal udah lewat kan. Wah, khotbahnya banyak sekali. Ini Abang Zuma ya, perlu Anda sebutkan tadi bahwasanya Isa itu Islam ya. Tolong dijelaskan, dicatatlah. Apakah ada dalilnya, termasuk ada di apa ya, di surah Quran ya, itu ya. Nah, terus kedua, Anda menyebutkan Isa, apakah itu orang Yahudi atau orang Arab? Nanti Abang jawab ya. Nah, jelas menyangkut penyembahan itu jelas kepada Allah Bapa ya, Allahnya Ibrahim, Ishak, Yakub dan Isa ya. Tapi Ismail di sini kayak nggak ada ya. Ini kan ya jelas kok namanya mereka tuh menyembah Tuhan siapa, Allahnya siapa kan gitu. Tapi jelas kok Allahnya Ibrahim itu Elohim, Yahweh, bukan Allah itu. Karena saya nggak mungkin Abang jelaskan maksudnya apa tuh kok bisa jadi berubah Allah kan gitu. Berarti Isa itu bukan orang Yahudi. Terus Yesus bilang ketika di bumi tidak mengajarkan Kristen, betul. Dia ke sinagoge ya. Karena ada paham tadi kan, Kristen itu belum ada ketika Yesus ada di bumi. Dia kan masih berdakwah. Jadi betul gerejanya belum ada. Apa mau orang Kristen nggak ada kan gitu. Tapi setelah dia naik ke surga ya, yang ada saya bilang di awal tadi tentang orang Antiokhia menyebutkan si Barnabas dengan si Saulus itu, ini orang Yesus Kristus kan gitu. Itu muncul. Berarti kasus itu telah di surga Yesus. Jadi Yesus tidak mengenal Kristen itu. Kenapa? Orang dia belum ada, dia setelah ada di dunia belum pernah ketemu. Ya, jangankan itu bang.
Yesus belum pernah melihat apa itu isinya 4 gospel itu. Karena narasi itu muncul setelah dia kembali ke tahta kemuliaan. Di situ dan narasikan. Bukan ini, sebentar, Markus ini, catat nih, enggak lah. Nah, terus yang lebih pahamnya lagi, supaya jangan disamakan, narasi tentang masanya, tentang kitab si Paulus dengan 4 gospel jauh berbeda. Hampir selisih 28 tahun, artinya, yang inti semasa kejadian Yesus mulai nubuat, lahir sampai naik ke surga, di 4 gospel yang utama. Punya siapa si Paulus menarasikan kisah itu semua. Jadi jelas kalau seperti abang bilang di Roma 14 ayat 9, dengan matinya Yesus dia jadi Tuhan yang orang mati dan hidup. Anda jangan salah tafsir kata Tuhan itu kalau terjemahan bahasa Inggris adalah Lord, artinya penguasa. Kenapa? Di last minute di Matius 28 ayat 18. Disitulah dikasih Allah itu kuasa kepada Yesus itu bumi dan sorga, bro. Waktu dia utusan, itu kan udah pasca utusan ya. Istilah di situ meninggal, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit hari ketiga melawan alam maut. Disitulah ujuk dia bukan seperti kita lagi, udah kasih kuasa. Kenapa tidak kuasa itu dikasih di awal, di Matius 28 ayat 18, tidak dimunculkan di Matius 3 atau 5 ketika berdakwah? Karena dia utusan, makanya segala sesuatu yang dilaksanakan dia atas izin Allah Bapa yang mengutus dia. Bukan ujuk-ujuk dia, enggak. Walaupun masih dia membangkitkan orang, semua merujuk kepada atas apa disampaikan Allah. Karena dia sejatinya jasanya sebagai manusia. Kata Tuhan pun supaya Anda jangan gagal paham. Wah, Tuhan Yesus digantung bisa kau salib Tuhan. Bukan itu. Gelar dia ada Tuhan, itu yang mulia, junjungan. Itu yang tertulis di Lukas 2 ayat 11 itu. Sampaikan bukan dia pencipta, bukan. Anda nanti salah kaprah nanti. Terus menyangkut ini, yang dibilang tadi agak-agak ada babi, ada ayam dipilih. Ayam itu kan terlalu framing banget. Kapan ada yang pernah makan seperti itu? Tapi Anda terlalu memframing. Tapi saya tunjukkan ke Anda. Surah Al-Baqarah 173 apa yang terjadi? Anda bisa makan babi itu. Islam bisa makan babi, ya. Saya jelaskan di sini. Tapi kalau dan terpaksa, tidak berlebihan dan tidak dosa, kan itu. Tapi kalau di Alkitab nggak boleh, nggak ada syaratnya. Ya pantang, nggak boleh. Tapi Anda ada klip contoh. Yang namanya di Alkitab itu tidak boleh makan daging unta. Kalian jangankan dagingnya. Yang lagi viral itu Anda yang jawab. Yang minum apa itu? Nggak tahu saya itu. Anda yang jawab. Nanti bilang saya agak aneh. Terus menyangkut ke gereja, ya. Tolong sampaikan di sini. Awalnya Bang Suma, kita tuh kebaktian di hari Sabtu ya, Sabat. Tapi namanya yang mengimani ajaran Yesus, kita bangga dengan kebangkitan di hari Minggu, hari ketiga. Itu asal muasalnya. Kalau sempat Yesus itu bangkit hari Kamis, kami gereja hari Kamis, bro. Baru besoknya kalian, gitu. Hari Jumat. Tapi kebetulan di hari ketiga pas tepat hari Minggu. Nah, jadi kata gereja itu, bro, sampaikan itu atau jemaat berkumpul. Awalnya di rumah sendiri. Namanya kita komunikasi ke Tuhan biar kusuk. Jam 5 pagi langsung kita di kamar sendiri. Tutup pintu kamar. Itu sebenarnya. Tapi namanya berjemaat, kumpul, makin lama banyak orang. Kita bikinlah bangunan. Gereja itu tak ada bedanya dengan rumah rumah biasa. Itu terbuat dari batu bata dan pasir. Kami tidak punya ada ritual di situ. Cuman 3 ritualnya, kegiatannya di kebaktian. 1, bernyanyi, bersukacita kepada dia, bahwa ada pujian. Tidak ada ritualnya menyembah. 2, berdoa atas kesalahan kita, ya harapan juga. Terakhir, khotbah, pulang, balik kanan langsung pulang. Tidak ada nungging-nungging, nggak ada kayak ini logika berpikir kalau nyembah itu ke depan. Masa kami nyembah penatua di depan sama pendeta? Nggak mungkin. Kalau kita nyembah kayak orang Hindu jelas, dia ada pohon kah atau ada patung, itu namanya nyembah. Anda sembah kemana? Apakah Anda menerapkan QS 16 ayat 3 27 ayat 71 itu? Anda yang menjawab itu. Harus ke barat kah? Ya berarti itu perintah siapa? Karena Anda ritual sholat tidak ada di Quran. Yang ada beberapa kali, tapi ritual jelas itu berapa tekniknya, mungkin saya salah, itu ada di hadis. Sementara hadis itu Nabi tidak melihat. Itu 150 tahun baru dibuat oleh orang namanya orang Uzbekistan, Bukhari, dan orang Iran namanya Ini so tahu ini orang.
Saya koreksi nanti, kita diskusi. Anda sok tahu, udah selesai. Nanti abang koreksi. Anda Kan kalau Kepanjangan, bahas Abang, Islam itu nggak kepanjangan. nyambung. dengar. Terlalu Terus, panjang, nggak Kak. nyambung. Poinnya nggak ada. dengar. Itu betul yang saya bilang. Ini itu. Baru sudah kedua. kebencian ini yang berbicara, bukan Iya. ilmu. Kan dalil yang saya buat kok kebencian. Tadi abang bilang saya Kebencian. Ditanggapi, sudah izin Ya udah Bang kita tanggapi Zuma. dulu Gurunda ya. Kau terlalu panjang ada Tunggu poinnya. dulu. Iya. Dua Kami menit dengar tadi. aja Diturunkan Dulu. aja kalau sudah Terus tampak kebencian tentang diturunkan, penyesat diset aja waspada. bokongnya. Ini kan nggak enak Udah, Bang, diskusi. udah. Tadi Anda bilang aja Enggak, Anda pembual, Anda nggak punya hak berbicara Islam. Syarat berbicara Islam harus baca Quran dulu, bisa baca Quran. Anda cuma manusia Google, Anda lebih layak di gereja. Kita ajarin sama saudara ya, yang disebut Islam itu pokok hukum. Orang boleh tidak disebut Islam, boleh. Lihat Bang Suma, saudara mau menyebut Bang Suma itu Islam, boleh. Boleh Anda tidak menyebut Bang Suma itu Islam, boleh. Lihat aja perbuatannya. Bang Suma sholat 5 kali sehari. Dia puasa pada bulan suci Ramadan. Dia berhaji. Tanpa Bang Suma kau sebut Islam pun, dia sudah Islam. Jadi Islam itu hukum-hukum. Oknumnya disebut Muslim. Jadi kalau Anda sudah menyebut Yesus Muslim, berarti Anda harus gunakan akal sehat. Kalau Yesus itu Islam, karena dia menjalankan ajaran Muslim. baik abang Sabar pada dulu. mohon gini Sabar dulu. Mas. Mohon Sabar maaf dulu. saya kalau ada tersinggung aku Saya tidak suka orang Kristen laknat yang membahas Islam tanpa ilmu. Paham itu? Ingin kunyah jantungnya. Kalau ada orang kafir laknat pemakan babi, mengerti Bible aja dia nggak ngerti, bahas-bahas Islam. Kalian tidak layak binatang membahas tentang Al-Quran Islam itu nggak layak. Monyet, kera, binatang nggak cocok membahas Al-Quran, membahas Islam. Anda jadi manusia dulu. Kalau mau membahas Islam jadi manusia dulu. Berbeda dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu pangkalnya hanya terjemah bahasa Indonesia. Tidak perlu ditafsirkan lagi kalau di terjemahan itu. Karena terjemahan kalian itu diperbaiki, dikoreksi. Itulah agamamu. Tai. Gak sadar dia. Kau Kristen. Kau gak layak membahas tentang Islam. Kau bahas Bible aja kau gak ngerti. Yesus berdiri di hadapanmu jarak 1 meter aja kau gak tahu. Kau malah mengatakan dia Tuhan. Kau rusak otakmu. Membahas-bahas Islam. Gak layak kau bahas Islam. Terus kau katakan lagi kau pengikut Yesus. Pret. Ini tak kasih dalil. Kalau kau mengatakan Kristen memang tidak diajarkan oleh Yesus. Kalau kau mengatakan Kristen memang tidak ada selama Yesus ada. Kristen itu nanti ada belakangan. Ini tak kasih dalil samamu. Matius 7 nomor 6. Yesus berkata pada zamannya, pada saat dia hidup bersama dengan muridnya. Apa kata Yesus? Ini dengarkan baik-baik nih. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kristen belum ada kan pada saat itu? Berarti jangan kau ajarkan ajaran Kristen ke tempat lain. Kalau Kristen sudah ada. Andaikan Kristen sudah ada, maka yang dilarang oleh Yesus untuk diberikan kepada babi dan anjing adalah ajaran agama Kristen. Catat itu. Tapi faktanya Yesus berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu lemparkan mutiaramu kepada babi. Kristen belum diajarkan pada zaman itu kan? Kristen belum diajarkan pada saat itu kan? Berarti yang dimaksud barang kudus itu bukan agama Kristen. Berarti yang dimaksud mutiara bukan Kristen, karena belum ada Kristen. Paham sampai situ? Jangan kau memberikan barang yang kudus. Apakah itu Kristen? Bukan, karena Kristen belum ada. Diam. Cuma kejauhan. Diam. Belum ada agama Kristen. Berarti yang dimaksud mutiara, berarti yang dimaksud barang kudus itu bukan agama Kristen. Catat itu. Kemudian dalam Yohanes 2
nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Belum ada Kristen kan pada saat itu? Belum. Berarti bila ada seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran yang dimaksud bukan ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen belum ada. Artinya ajaran Yesus jangan kau berikan kepada orang Roma dan Yunani. Tidak boleh. Orang Kristen menurut orang Yahudi nggak boleh masuk di rumah orang Kristen, orang Yahudi. Orang Kristen tidak boleh diberi salam. Itu menurut kitabmu sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Dan itu tidak berbicara mengenai Kristen, itu berbicara mengenai tradisi Yahudi. Camkan itu. Kata Yesus nih, belum ada Kristen nih, belum ada ajaran Paulus. Apa kata Yesus? Jangan kau lemparkan barang kudus. Apa barang kudus itu? Ajaran Kristen, paman. Pret! Ajaran Kristen belum ada. Kisah para Rasul belum ada. Buku-buku yang lain belum ada, termasuk buku Markus sendiri belum ada, Matius sendiri belum ada, apalagi 13 buku dari buku Paulus. Itu belum ada. Berarti yang dimaksud mutiara, berarti yang dimaksud adalah ajaran kudus, itu adalah ajaran Yesus yang bukan ajaran Kristen. Apa itu? Ajaran Islam. Jangan kau lemparkan ajaran damai sejahtera kepada babi, kepada asu, jangan. Itu yang pasti yang harus kamu tahu. Lalu kemudian Anda menghujat. Yang saya tidak suka yang sujud-sujud itu Anda katakan itu biadab. Yesus itu sujud, kampret. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud dalam beribadah. Oh, menghujat pula kau, menghina kau. Yesus ibadah, sujud. Seluruh nabi ibadah, sujud. Bukan salto-salto, kampret. Tripping kayak orang mabuk. Bukan kayak gitu. Yesus sujud. Kau baca Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang. Ngapain? Ngapain datang? Joget. Nenekmu kiper. Seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Dasar laknat pemakan babi. Udah bodoh, dongok, hidup lagi, banyak utang lagi. Lalu kemudian Anda berbicara Yesus itu adalah penguasa langit dan bumi. Memang betul-betul dongoklah kau ini. Penguasa angkasa langit itu iblis. Efesus 2 nomor 2. Penguasa angkasa langit adalah iblis. Penguasa bumi, iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Berarti penguasa langit dan penguasa bumi, siapa menurut Yesus? Iblis, kampret. Makanya pada saat Yesus dicobai di Lukas 4 nomor 6 nomor 7, iblis mendatangi Yesus, bukan mendatangi, membawa Yesus, mengangkat Yesus, menenteng Yesus ke bait suci. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, ya paman, segala kuasa yang kau lihat dan kerajaan, kemuliaan, kemegahan yang ada akan aku berikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembahku, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Siapa yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa? Iblis. Ada enggak Yesus mengatakan segala kuasa diberikan kepadaku? Enggak pernah. Berarti yang keluar pada hari ketiga itu siapa? Kau itu. Kau tamatkan aja dulu ajaran agamamu itu yang dari Athena Romawi. Jangan kau sikut-sikut Islam. Dari tadi saya dengarkan Isa. Sok paten. Ilmu sok tak ada. Bahas-bahas Islam. Sekali lagi saya katakan saudara Kristen, Anda jangan pernah membahas Islam. Ya, Anda tidak punya kapasitas untuk itu. Islam datang untuk menyadarkan kalian. Pahami itu. Syarat kemudian untuk memahami Islam, Iqra. Nabi Muhammad pertama kali datang kepadanya Islam apa? Pertama, Iqra. Kalian bisa nggak Iqra? Hah? Bisa Iqra nggak? Cebok aja nggak pernah. Iqra. Bahasa hadis. Ku robek juga mulut kau nanti sampai kuping. Kau pahami aja dulu Bibelmu itu, kampret.
Bibel aja bahasa Indonesia kau nggak paham, kampret. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel aja kau nggak ngerti. Udah nyata-nyata kau bukan domba, kau bukan Bani Israel, kau nggak paham. Datang-datang kau bahas Islam. Wisap juga biji mata kau lama-lama. Pahami dulu Bibelmu itu, pahami dulu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, firman itu adalah Theos. Apa yang kau pahami di situ? Itu dulu. Mau masuk Islam, bahas Islam. Dasar anak monyet. Saya kira begitu teman-teman. Mohon maaf, saya terbawa kalau Islam dihujat, saya nggak suka ya. Islam Anda bawa-bawa seakan-akan Anda sok tahu, sok pintar, padahal ilmu tak ada. Bibel aja bahasa Indonesia kau nggak paham. Datang lagi kau bahas hadits. Kau ngerti hadits nggak? Hadits itu kitabnya kitab gondol, toyol. Kau bisa baca kitab gondol nggak? Al-Quran aja yang punya harakat kau tidak bisa baca, apalagi kau bawa hadits. Hadits itu kitabnya gondol. Seperti kepalamu gondol, gak ada otaknya. Aneh-aneh aja. Kamu kalau ingin membenarkan agamamu, kau ingin membantu supaya agamamu itu bisa dianggap benar, jangan kau lari ke hadits. Masakan orang Yahudi mengatakan begini, agama kami yang paling benar. Apa buktinya? Dibacanya kemudian di dalam Markus dikatakan, kan lucu. Orang yang datang belakangan yang bisa menggunakan yang telah datang lebih dulu. Seperti Orde Baru bisa menggunakan materi Orde Lama. Bisa. Reformasi bisa menggunakan materi Orde Baru dan Orde Lama. Ini ada Orde Lama menggunakan materi Orde Baru, kan gila namanya itu. Selamat sore abangku. Udah turunkan. Anda turun. Anda nggak layak diskusi dengan saya. Anda turun. Maaf, daripada saya maki keturunanmu nanti, mending Anda di bawah. Nanti besok atau lusa kalau Anda sudah mulai waras, tidak gila lagi, baru bisa hadapi saya. Selama Anda masih gila kayak itu, jangan. Dengarkan aja di bawah. Itu udah nasibmu itu, udah takdirmu kayaknya. Orde Lama mengkritisi Orde Baru, apakah itu rasional? Tidak rasional. Orde Baru mengkritisi reformasi, apakah itu bisa? Nggak bisa. Kau itu lucu. Jadi kalau kau ingin membenarkan agamamu, yang harus kamu pretelin itu agama sebelumnya, yaitu Yahudi. Kau bantah itu Yahudi. Yahudi, saatnya kau salah. Yang benar sekarang Kristen. Nah itu baru cocok. Nah sekarang Anda sebagai Kristen, katanya lebih dulu dari Islam. Anda sosok membahas Islam. Kan lucu. Harusnya Islam membahas agamamu, Islam membahas agama Yahudi. Karena agama dua ini lebih dulu datang daripada Islam. Segala sesuatu yang muncul belakangan itu lebih baik, lebih sempurna. HP, muncul lagi nanti HP yang lebih baik, mobil yang lebih baik. Yang belakangan itu selalu kemudian memperbaiki yang telah datang lebih dulu. Kau pula yang ingin menantang Quran hadits, membacanya aja kagak. Kumasukkan juga nanti blender di mulutmu ya, biar gigimu itu lepas satu-satu. Pahami itu, saudaraku Kristen. Dengarkan saya. Kalau kita ingin belajar Islam, ya, sekali lagi, kalau kita ingin belajar Islam, entah itu kita Kristen atau kita ini ateis atau kita ini adalah Islam itu sendiri, cara belajarnya pertama kuncinya adalah Iqra. Itu belajar. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengkritisi Islam? Kalau ingin mengkritisi Islam, harus menguasai minimal 17 ilmu disiplin ilmu Islam. Harus kuasai itu dulu. Setelah Anda menguasai 17 ilmu Islam, disiplin ilmu Islam, Anda menemukan kesalahan di dalamnya, baru Anda bisa kritisin. Bagaimana mungkin seorang anak TK membaca sebuah buku kedokteran, baru lihat sampul, tiba-tiba buka praktek? Gak bisa. Anda harus sekolah dulu. Sekolah. Setelah Anda dalam sekolah, memahami ilmunya, Anda menemukan sesuatu yang salah di situ, baru ini hanya modal terjemahan Gila. Mau mengkritisi Quran, mengkritisi hadis hanya modal terjemah.
terjemahan itu, asal Anda tahu, bukan kitab suci. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran hanya upaya manusia untuk mendekati makna daripada Quran, tapi tidak akan sampai kepada makna seutuhnya. Harus membutuhkan disiplin ilmu sebagai penopang daripada terjemahan yang ada. Harus dipahami nahwu Arabnya, balaganya, i'rabnya. Jangan kau berpikir terjemahan Al-Quran itu sudah mewakili Quran. Tidak. Terjemahan Al-Quran itu satu dari puluhan disiplin ilmu yang harus dipahami kemudian, dikuasai kemudian untuk mengerti satu makna ayat dalam ayat suci Al-Quran. Quran itu bukan Bible. Makanya jangan sok tahu. Kalau kau mau bertanya silakan. Saya dari tadi melayani Anda. Anda bertanya tentang Muslim, tentang Islam, tentang Nabi Isa, tentang surah As-Sukhruf. Saya layani. Jangan Anda tampil sebagai orang pintar, menghujat lagi orang sujud. Yesus sujud, dasar kampret. Saya doakan mudah-mudahan anusmu tertutup selama 3 bulan ke depan. Sujud dihujat. Yesus sujud, Tuhan kau itu sujud. Nungging-nungging lagi katanya. Dasar biadab, anak kucing, pemakan walang sangit. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Mohon maaf, orang lagi asik-asiknya mendengarkan dengan setia. Orang saya lagi asik loh, saya mencatat loh. Ini apa, kemana arahnya Bapak ini? Kok semakin aneh penjelasannya, kok semakin aneh. Lah, kok sujud pula yang disebutkan. Aneh aja ini orang-orang ini. Cobalah kalau diskusi itu, kalau Anda statusnya bertanya tentang Islam, Anda tanya ke kami. Kami jelaskan. Kalau Anda mengatakan, loh kenapa kamu yang menjelaskan kemudian kekristenan? Karena agama Anda duluan datang daripada agama kami. Maksudnya apa? Al-Quran kami membahas tentang agama lo, tentang Tuhan lo, tentang kitab lo. Itu maksudnya. Sebagaimana kitab lo membahas Yahudi. Bukan Yahudi membahas kitab lo, bukan kitab lo membahas kitabku. Nggak ada itu Al-Quran disebut dalam kitab lo. Yang ada kitabku membahas kitab lo. Yang datang belakangan yang menjelaskan kemudian kitab lo. Tuyul. Aneh-aneh aja ini. Ya kurangi makan walang sangit, kebanyakan itu. Dah silakan teman-teman sekalian. Mantap Gurunda. Allahu Akbar. Subhanallah, takbir. Allahu Akbar. Ya, sedikit aja. Kalau seseorang membahas ilmu pengetahuan, membahas agama tanpa ilmu pengetahuan, bagaikan orang melihat tanpa cahaya. Jadi apa yang terjadi kalau orang melihat tanpa cahaya? Ngawur, nabrak sana, nabrak sini, meraba-meraba. Jadi itu, kalau Otan mau bicara tentang Islam, kuasai dulu ilmu tentang kaidah Islam, baru kita bahas bareng-bareng di sini. Kalau tidak menguasai, Anda melihat sesuatu tanpa cahaya, jadi percuma. Begitu kan Gurunda? Betul. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak bisa membedakan antara garpu dan sendok ingin membahas Islam? Coba tanya mereka tuh. Panggil Yesus. Yesus sini dulu bos. Apa paman? Kau berdiri, saya mau ajak orang Kristen datang sini. Berdiri situ. Iya, oke. Berapa menit? Udah berdiri aja situ. Panggillah si tadi ini. Pemakan walang sangit, sini. Ini yang berdiri ini apa? Yang ada di depan kau sekarang ini apa ini? Ini apa yang berdiri di depan kau sekarang yang kau lihat ini? Manusia atau Tuhan? Nah, coba lihat apa reaksinya. Dia adalah manusia Tuhan. Dasar pemakan enceng gondok. Manusia itu tuyul. Udah jelas-jelas kakinya punya kuku, punya gigi, punya rambut manusia. Ibunya manusia, sepupunya manusia, pamannya manusia, semuanya manusia. Kau bilang Tuhan. Ini yang mau bahas Islam. Dasar pemakan enceng gondok. Parah memang, aneh. Bahas Islam kok tidak ada ilmu. Mending kita bahas tentang agama lo yang diprotes oleh Islam. Ada lagi tadi yang mengatakan bahwa agama kami itu kan kami di atas daripada orang. Pret, nenekmu kiper.
Yang dimaksud itu mengangkat derajat orang-orang yang mengikuti Nabi Isa. Islam itu bukan kalian, malah kalian sujud, kalian hujat. Dasar longor. Saya kira begitu teman-teman. Silakan, sini sedikit lagi kita ada asar ibadah, mau sujud sama seperti Tuhan yang mereka sujud, bukan salto-salto dan dutan ya. Lanjut. Bang Zuma, aku minta doa sedikit, boleh Bang Zuma? Aku minta doa sedikit. Alhamdulillah kan, istriku hamil Bang Zuma. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, saya doakan mudah-mudahan anak dari Adinda Sal menjadi anak yang soleh. Amin. Kalaupun wanita menjadi anak yang soleha, menjadi tokoh bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Ini ban karet mau ngapain di sini ban karet? Ini ban karet mau ngapain? Oh, ban karet bener. Tunggu dulu, masih berdoa Bang Zuma, masih mendoa.